wabarakatuh. Bila saudara, kita lanjutkan jenis korelasi yang kelima, yaitu korelasi pi. Kapan kita menggunakan korelasi pi? Yaitu ketika kita memiliki data di mana variabel pertama berbentuk dikotomi murni, sedangkan variabel kedua dikotomi buatan. Jadi kedua variabelnya berbentuk dikotomi, tetapi yang satu dikotomi murni, satu dikotomi buatan. Yang pertama murni, yang kedua buatan. Atau sebaliknya, yang pertama buatan, variabel kedua dikotomi murni. Prosesnya hampir sama dengan korelasi tetrakonik. Kita mempersiapkan tabel. Hanya kalau pada korelasi tetrakonik kita tidak perlu menjumlahkan nilai kolom dan nilai baris. Untuk korelasi pi kita perlu menjumlahkan nilai pada kolom dan nilai pada baris. Di samping kita menghitung AD dan BC. Jadi itu persiapannya sama. Jadi langkah kita tetap mempersiapkan. Rumus untuk korelasi pi adalah R pi sama dengan BC dikurang AD dibagi dengan akar dari A tambah B kali C tambah D kali A tambah C kali B tambah D. Misalnya kita memiliki data tentang peristiwa gempa, orang yang kena musibah, ada yang orangnya sakit, sehat, ada yang dilihat dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian kita coba kumpulkan data itu, kita coba analisis apakah ada korelasi antara sehat dan sakitnya orang yang kena musibah itu berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu kita kumpulkan data dari hasil. Maka data ini kita teli, kita masukkan di dalam tabel yang sudah kita siapkan tadi. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi ini diperoleh datanya. A, B, C, D. Sakit laki-laki, sehat laki-laki, sakit perempuan, sehat perempuan. Ternyata sakit dia laki-laki ada 2, sehat dia laki-laki ada 4, sakit dia perempuan ada 5, sehat dia perempuan ada 1. Jadi ini AD 2 kali 1 2, BC nya 4 kali 5 20. Lalu kita tambahkan A tambah B 6, C tambah D 6, A tambah C 7, B tambah D 5. Jumlahnya dari data yang kita miliki ini, kita mempunyai data sebanyak 12 orang. Nah, kita coba uji menggunakan korelasi pi. Jadi kita hitung 2 kali 1 AD sama dengan 2, BC nya 4 kali 5 20. Jadi BC kurang AD 4 kali 5 sama dengan 20, dikurang 2 kali 1 2 kali 20 kurang 2 sama dengan 18. Kemudian A tambah B sama dengan 4, C tambah D, A tambah B sama dengan 6, C tambah D sama dengan 6, A tambah C sama dengan 7, B tambah D sama dengan 5. Kita kalikan 6 kali 6 kali 7 kali 5, 1260. Jadi 18 dibagi dengan akar dari 1260.
Ini kita akarkan. Jadi 1260 diakarkan, kemudian 18 bagi akar dari 1260, hasil korelasinya 0,507. Korelasinya sedang kalau dilihat dari nilai angkanya. Signifikankah korelasinya? Gunakan uji T. Jadi untuk menguji signifikansi dari korelasi itu digunakan uji T, sehingga kita bisa mengetahui signifikan atau tidak korelasi antara jenis kelamin dengan kesehatan orang yang kena musibah tersebut. Nah, setelah saudara pelajari, silakan untuk mengerjakan latihan ini, yaitu apakah ada korelasi antara lulus atau gagalnya dalam ujian dengan jenis kelamin. Akan dihitung dengan menggunakan korelasi P tadi. Nah, di samping itu, ketika kita memiliki data, jadi ketika kita memiliki data, bisa juga kita misalnya data seperti ini. Saya coba kan ada 3 macam variabel, ada tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin. Nah, dari data ini bisa saudara hitung beberapa bentuk. Pertanyaannya, hitung korelasi data jenjang. Jadi saudara mengubah data yang berbentuk interval atau rasio menjadi data ordinal. Hitung dengan korelasi poin serial. Ada 2 yang bisa dihitung. Jenis hubungan korelasi antara jenis kelamin dengan tinggi badan, dan korelasi antara jenis kelamin dengan berat badan. Yang ketiga, hitung korelasi tetrakonik. Cari yang bisa kita gunakan tetrakonik. Apa itu yang bisa kita gunakan tetrakonik? Nah, misalnya yang sama-sama berbentuk dikotomi buatan, tinggi badan dijadikan data dikotomi, berat badan dijadikan data dikotomi, sehingga bisa dihitung korelasinya. Kemudian hitung dengan korelasi P. Yang mana yang bisa kita hitung dengan korelasi P? Nah, ada bisa dihitung korelasi antara jenis kelamin dengan tinggi badan ketika kita ubah menjadi bentuk data dikotomi, atau jenis kelamin dengan berat badan ketika berat badannya dijadikan data dikotomi buatan. Silakan coba latihan dari data ini sehingga saudara betul-betul menguasai tentang korelasi, termasuk bisa hitung dalam bentuk korelasi yang pertama, korelasi Pearson product moment, korelasi antara tinggi badan dengan berat badan dari data ini. Selamat mencobakan sehingga saudara menguasai semua macam jenis korelasi ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kuasai semuanya, karena dengan dikuasai korelasi kita akan bisa menghitung bagaimanapun bentuk datanya. Jika ada 2 nilai yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam sekelompok data, maka kita bisa menghitung korelasi. Sesuaikan jenis korelasi yang kita pakai dengan bentuk data yang dimiliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.